Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di sistem penyediaan air minum, khususnya terkait dengan kebutuhan air minum. Kebutuhan air minum ini mungkin sudah dipelajari mulai dari pengantar teknik lingkungan, kemudian juga di mata kuliah epidemiologi dan dasar sanitasi, kemudian juga di perkuliahan-perkuliahan yang lain barangkali ya, seperti laboratorium lingkungan ataupun hidrolika dan seterusnya. Artinya sepanjang hidup kita di teknik lingkungan, kita tidak akan lepas dari masalah kebutuhan air ini. Sehingga untuk perkuliahan ini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tetapi ada beberapa titik tekan nantinya di dalam penyampaiannya. Ya, jadi kebutuhan air ini sebenarnya adalah terkait dengan masalah kuantitas air yang harus kita distribusikan atau kita sampaikan pada masyarakat. Nah, kuantitas kalau hanya sekedar berapa jumlah orang dikalikan dengan kebutuhan per orang per hari, misalnya ketemu dengan jumlah kebutuhan air tentunya tidak terlalu sulit. Kalaupun ada proyeksi di situ, harus diproyeksikan sekian tahun, saya kira juga tidak menjadi masalah. Karena di dalam beberapa tugas perencanaan sebelumnya, seperti di tugas drainase dan sewerage dan juga tugas persampahan, di situ sudah ada proyeksi penduduk. Dengan dilakukannya proyeksi penduduk, tinggal nanti dikalikan dengan kebutuhan, kita dapatkan berapa yang harus disuplai pada tiap tahunnya. Nah, itu tidak terlalu sulit saya kira. Ya, kalau begitu apa yang kemudian menjadi fokus kita? Tentunya adalah masalah fluktuasi dari kebutuhan air ini ya. Nah, fluktuasi ini yang menjadi relatif lebih sulit untuk kemudian diprediksikan. Jadi kalau di dalam persyaratan kebutuhan air berdasarkan SDG, kita kenal ada 4 hal, mulai dari kuantitas tadi, kemudian kualitas, kemudian kontinuitas dan keterjangkauan. Nah, dua yang terakhir ini yang kadang-kadang juga menjadi masalah di dalam keterkaitannya dengan kecukupan dari jumlah itu. Kontinuitas itu artinya dia harus ada dalam 24 jam apa namanya itu dalam sehari ya, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam 1 tahun, artinya tidak boleh putus ketersediaannya. Ya, baik di dalam kebutuhannya itu ada kebutuhan pada saat puncak, pada saat besar, ataupun saat kurang. Oke, ini kemudian terkait dengan apa yang harus saya jelaskan ya terkait dengan CPMK di E3 dan S1. Oke, ini materinya, tapi nanti saya tidak akan detail di beberapa hal, ya, terutama terkait dengan proyeksi nanti. Hanya beberapa penekanan-penekanan saja. Nah, ini yang harus kita ingat bersama bahwa kenapa kita harus mempelajari apa namanya kebutuhan air ini, terutama karena pengaruh fluktuasi dari debit air minum ini terhadap kalau kita lihat di sini perencanaan yang akan kita lakukan pada sistem perpipaan kita. Yang pertama adalah pada sistem perpipaan transmisi, kemudian pada perpipaan distribusi, pada instalasi pengolahan air, dan juga pada reservoir distribusi. Karena semuanya di sini dipengaruhi oleh fluktuasi dari debit air ya, yang akan disuplaikan. Nah, fluktuasi debit ini kembali lagi dia sebenarnya tergantung dari debit rata-rata. Ya. Karena apa? Nantinya pada saat perhitungan debit rata-rata kita itu salah, yang ini biasanya berasal dari proyeksi, ya, proyeksi kita salah, perhitungan debit rata-rata salah, ini jadi salah, pendimensian dari ini juga akan menjadi salah. Ya, jadi ini satu kesalahan yang akan apa namanya itu berentet atau berujung panjang sebenarnya. Ya, sehingga tetap walaupun kita perhatikan fluktuasi, pada perhitungan rata-rata ini harus diyakinkan dilakukan dengan benar prosedurnya. Ya. Kemudian di sini kita kenal ada maksimum harian, max day, kemudian ada maksimum jam, ya, atau peak hour biasanya kita sebut seperti itu, ya. Kemudian ada average daily demand atau kebutuhan rata-rata harian. Kan kita ulang lagi nanti di belakang, tapi
Harap diingat bahwa kesalahan di dalam perhitungan kebutuhan air akan berakibat pada kesalahan di dalam perencanaan. Ya, kesalahan di dalam perencanaan akan menyebabkan ya macam-macam, airnya tidak cukup misalnya, atau justru apa namanya, sistemnya kekecilan misalnya sehingga rusak atau kemudian menjadi apa namanya itu, tidak, reliable misalnya dan seterusnya. Ini harus kita, perhatikan nanti. Nah, ini contoh yang juga, saya kira sudah, kemarin ya, untuk mulai dicoba di dalam tugas-tugas perencanaan sebelumnya. Sangat akrab bagi kita bahwa ini contoh untuk proyeksi dari kebutuhan air. Jadi kita punya total populasi, terus berapa populasi yang dilayani di sini misalnya, ada rasio, kemudian ada permintaan air domestik per kapitanya berapa, ya. Nah, kebetulan ini saya ambil dari studi untuk, pengembangan, spam regional di Yogyakarta, ya, spam Kartamantul, studi tahun 2008. Ya, jadi, kalau kita lihat di sini proyeksinya dari 2005 sampai 2020, artinya sekitar 15, tahun. Ya, kemudian di sini untuk apa saja air itu, layanan publik, untuk domestik, kemudian untuk komersial, untuk industri diperhitungkan, untuk pipa hidran, kemudian khusus untuk keraton ini, karena dia jadi satu sistem yang terpisah ya, makanya dia dihitung juga secara terpisah. Kemudian ada rasio kebocoran di sini, unaccounted for water ya, UFW ya, sehingga berapa UFW-nya diperhitungkan juga ya. Kemudian ada rata-rata permintaan air sehari, ada faktor, puncaknya, peak-nya, kemudian ada faktor air maksimal seharinya berapa. Nah ini, apa namanya itu, kalau kita lakukan, proyeksi. Nah tentunya ini juga tidak terlalu sulit lah untuk dilakukan. Hanya saja nanti yang agak hati-hati terutama pada, bagaimana kita menentukan rasio layanan ini. Rasio layanan itu artinya apakah ini kita tentukan terlebih dahulu dari target-target SDG misalnya seperti itu, baru kemudian kita perhitungkan nanti populasinya misalnya, ya jadi kita balik gitu. Ataukah kita tentukan dulu areanya yang mana, terus baru kita cek, apa namanya itu, cakupan layanannya, ya. Itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Artinya tidak hanya ada satu cara sebenarnya di dalam perhitungan, apa namanya itu, kebutuhan air ini, ya. Ada beberapa cara yang dapat kita, gunakan. Oke, ini ada acuan dan definisi, kita gunakan acuan yang, terbaru, ya. Misalnya di sini ada Permen PUPR nomor 27 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Ya, jadi, intinya sebenarnya yang ada adalah air baku dan, air minum. Ya, air baku dan air minum. Air minum ini digunakan untuk, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Jadi keperluan minum, tidak hanya minum saja maksud saya ya, ada minum, masak, mandi, cuci, kemudian kamar mandi ya, turasan, kemudian juga masalah ibadah. Untuk air minum domestik ya, air minum yang memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Non domestik adalah digunakan aktivitas penunjang ya. Kemudian rencana induk sistem penyediaan air minum yang kemarin barangkali sudah saudara pelajari adalah satu dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan. Nah, ini yang agak membedakan nanti kalau di dalam tugas perencanaan kita eh, apa namanya yang kita rencanakan hanya sistem perpipaan. Sementara kalau kita menyusun Rispam itu tidak hanya jaringan perpipaan tetapi juga yang bukan jaringan perpipaan harus kita hitung ya berdasarkan pada proyeksi kebutuhan air. Jadi di sini ada dua sisi sebenarnya, sisi dari demand ya kita perhitungkan demand ini kebutuhan dari masyarakat ya pada sekian tahun mendatang termasuk fluktuasinya ya naik turunnya seperti itu. Yang kemudian yang kedua sisi demand ini harus bisa dipenuhi dari sisi supply-nya apa namanya itu penyediaan airnya. Pada saat kemudian terjadi ketidakseimbangan di sini, ya demand terlalu besar sementara supply tidak ada. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Karena kita harus mencari sumber-sumber alternatif sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air ini. Kemudian
di sisi yang lain, supply ini seringkali juga terbatas, bukannya tidak terbatas ya. Dan di tiap tempat itu mungkin agak berbeda-beda. Atau kalaupun ada, ya dia menjadi terlalu mahal. Oke, kita bicara dulu di pertemuan ini tentang demand-nya, sisi kebutuhannya. Sementara nanti di sisi pemenuhannya, ya atau ketersediaan airnya kita akan berbicara masalah air baku. Ya, insya Allah di pertemuan mendatang. Kemudian di sini masih lanjut ya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ya. Di sini ada dua, ada Jakstra dan Rispam ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah memperhitungkan pemenuhan kebutuhan air minum non domestik dalam rangka mendorong laju ekonomi. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kalau di depan tadi kan ada air industri yang diperhitungkan. Industri ini agak apa ya, agak butuh perhatian yang khusus karena tidak setiap tempat itu ada industri dan juga tingkat industrinya seperti apa, jenis industrinya juga seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau industri-industri yang memang dia memerlukan air yang banyak, ya artinya bisa jadi dia harus ada sistem yang terpisah dari sistem perkotaan sehingga tidak mengganggu suplai dari sistem perkotaan. Oke, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyediakan kebutuhan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan air minum non domestik. Jadi tanggung jawab air baku ya di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kebutuhan air minum non domestik sebagaimana yang disebutkan yang sebelumnya berlaku untuk aktivitas ini pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, fasilitas sosial, fasilitas umum termasuk dalamnya penyediaan hidran lingkungan. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Jadi penyediaan hidran lingkungan untuk pemadam kebakaran itu seharusnya masuk di dalam perhitungan kebutuhan air. Jelas di sini disebutkan bahwa ini yang kita kenal dengan pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, itu kan fasilitas umum ya. Fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial. Termasuk nanti misalnya ada apa namanya itu, kalau niaga itu kan pertokoan, kemudian ada pusat hiburan, wisata misalnya. Yang seringkali terlupa adalah di sini termasuk penyediaan hidran lingkungan. Ya. Jadi tidak diperhitungkan di dalam apa namanya itu kebutuhan air sehingga seringkali kalaupun hidrannya ada, airnya tidak ada misalnya. Atau yang lebih parah lagi di kita seringkali hidran ini tidak tersedia ya, karena tidak masuk di dalam perencanaan. Untuk perhitungan kebutuhan air minum, ini tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kita ketahui ada faktor iklim, ekonomi, ya, komposisi masyarakat, ada tekanan dan kualitas air, ada harga air, ada pemasangan meter air, ya ini tentunya berpengaruh pada perilaku penggunaan air. Ini juga apa namanya kebutuhan yang terkait dengan seberapa banyak sebenarnya air itu dibutuhkan. Ya. Ini di perkuliahan EDS juga sudah dijelaskan ya minimal 15 sampai 20 liter per hari, minimal itu dalam kondisi darurat juga. Kemudian kalau kondisi sudah lebih baik misalnya ya di sini sekitar 70 liter, 60-70 liter itu sudah cukup ya. Tapi kemudian untuk kebutuhan modern misalnya tidak cukup ya kira-kira 150 sampai 200. Di banyak perkotaan di Indonesia itu kebutuhan airnya sudah mendekati 200 atau bahkan lebih dari 200 liter per orang per hari. Nah, angka ini sebenarnya juga unik karena dulu di zaman Belanda pun sebenarnya sudah diperhitungkan kalau untuk perkotaan itu antara 100 sampai 150 liter per orang per hari. Artinya setelah sekian tahun ya tidak banyak berubah lah ya terkait dengan kebutuhan air ini. Ini kebutuhan-kebutuhan dipakai untuk apa saja air itu di pemukiman ya sehingga harus memang pemahaman pada karakteristik dari lokasi perencanaan itu menjadi sangat penting. Tidak bisa kita samakan kondisi daerah yang agraris misalnya dengan kondisi daerah yang urban ya. Di sini kita harus hati-hati di dalam melihat lokasi itu. Oke, untuk kebutuhan, nah ini ada proyeksi. Nah, kemudian ini yang juga menjadi perhatian di beberapa perencanaan kita sudah tidak lagi menggunakan hidran umum untuk sistem perkotaan. Ya, oleh karena itu hidran umum ini nanti pemenuhannya itu tidak melalui sistem perpipaan oleh PDAM, tetapi kemudian oleh masyarakat.
Jadi kalau ada skema-skema Pamsimas misalnya, skema pedesaan misalnya, itu adalah menggunakan hidran umum. Sementara yang menggunakan PDAM, ini tidak menggunakan hidran umum dalam artian stan hidran umum gitu. Tetapi nanti kalau kemudian ada masyarakat yang mengusahakan ya, air ini untuk digunakan dalam kelompok misalnya saja, maka dia harus bekerja sama dengan PDAM untuk penyediaan ini. Dan PDAM akan memberikan jaringan khusus atau terkait juga tarif khusus misalnya saja dengan model yang seperti ini. Karena kita tahu juga bahwa akan sangat sulit sebenarnya untuk memenuhi semua kebutuhan air dalam bentuk sambungan rumah. Ya. Tetapi secara prinsip bahwa perencanaan itu hanya menggunakan sambungan rumah, hitungannya adalah hitungan sambungan rumah. Sangat sedikit sekali kota yang sekarang menggunakan hidran umum ini di dalam perencanaannya, ya, karena dia nanti akan di-cover oleh sistem yang lain, bukan sistem perpipaan perkotaan. Kemudian tingkat pelayanan non domestik, ya, non domestik terhadap domestik, kemudian nah ini tadi pemadam kebakaran ini, ya, kemudian ada kehilangan air. Saya kira ini cukup jelas ya apa saja yang. Ini juga konsumsi air ini ada beberapa referensi, ya, mulai dari SNI, ya, ada SNI yang lebih baru juga saya kira ya di tahun 2015, tapi ya tidak jauh-jauh lah angkanya dari ini. Kemudian ini dari Puslitbang PU yang mengenai kebutuhan air, range-nya sudah lihat ini sangat lebar sekali dari 60 sampai 250 ya. Bandingkan dengan ini yang rumah susun misalnya 100, 120, tapi rumah susun juga harus dilihat ya. Untuk apartemen misalnya ya 100 ini tidak cukup. Ya, sudah mirip lagi dengan rumah tinggal atau bahkan mungkin lebih. Ya, rumah mewah 250 dan seterusnya. Ini sebenarnya nanti kalau saudara belajar di perancangan plumbing ya, ini terkait dengan di plumbing itu ya berapa yang harus digunakan misalnya untuk kebutuhan air gedung misalnya ya seperti itu. Nah di sini harus kita lihat peruntukan bangunannya juga. Oke, ini masih lanjutannya ya. Nah ini kalau dibagi berdasarkan jenis kotanya, ada metropolitan, kota besar, sedang, kecil, dan desa. Ya. Kemudian di sini ada berapa jumlah penduduk yang ada di sana ya. Tapi sekarang apa namanya kebanyakan kota di Jawa terutama itu lebih dari 1 juta ya, tetapi belum masuk metropolitan. Gitu. Ini yang biasanya sih kota besar atau kota sedang sehingga kebutuhan airnya ya sekitar 150 sampai 200 ya. Kemudian di metropolitan ini yang unik, apakah di metropolitan masih ada hidran umum sebenarnya? Ini yang harus kita pertanyakan juga. Ya, dan seterusnya. Oke, ini acuannya juga sama dari PU, ya, ini ada perbandingan. Tapi saran saya untuk perencanaan itu kita tidak menggunakan hidran umum di dalam sistem yang sifatnya itu perkotaan ya. Ini contoh rangkuman dari studi yang saya sebutkan di depan tadi untuk Kartamantul. Kemudian, oke lanjut. Nah ini tambahan saja bagaimana sistem apa namanya itu untuk industri. Jadi industri ini karena kebutuhan airnya juga relatif besar, saudara lihat hampir sekitar 323,25 liter per detik. Ya, ini makanya perencanaannya harus secara khusus karena kita harus bandingkan misalnya berapa PDAM harus menyediakan air untuk kawasan ini. Ya, jangan-jangan PDAM cuma sedia 500 misalnya untuk satu kota, sementara 300-nya sudah dihabiskan untuk kawasan industri. Misalnya. Nah, ini yang perlu agak hati-hati. Sementara misalnya ada batasan terkait dengan pengambilan air tanah. Ya, makanya industri yang dimaksud tadi misalnya di studi Kartamantul tentunya bukan industri berat yang dia boros air, tetapi mungkin industri-industri yang sifatnya home industry ya, yang bisa di-cover kebutuhan airnya oleh sistem jaringan perkotaan. Ya ini referensi kalau untuk kebutuhan air industri, saya kira di pengelolaan limbah industri ya sudah juga dijelaskan barangkali. Nah intinya sebenarnya kalau kita simpulkan bahwa kebutuhan air itu adalah rata-rata harian ya, adalah kebutuhan dari domestik rumah tangga ya, kemudian yang non rumah tangga. Ya, kemudian kebutuhan untuk perhitungan kehilangan air.
Satu lagi sebenarnya tadi ya, kalau saudara masukkan untuk hidran tadi, hidran tadi berapa? Khusus untuk hidran. Hidran kebakaran ya, hidran lingkungan tadi istilahnya, hidran lingkungan atau hidran kebakaran. Ya. Nah, di sini ini menjadi komponen yang harus kita perhatikan. Ki rumah tangga kita ketahui ki rumah tangga apa namanya itu berdasarkan jumlah penduduk. Ki non domestik ada yang menggunakan pendekatan sekian persen misalnya dari kebutuhan rumah tangga atau domestik ya. Biasanya kebutuhan dari rumah tangga itu non rumah tangga tidak lebih dari 20% untuk kebutuhan rumah tangga ya. Untuk amannya biasanya kita gunakan 30% atau 25%. Sementara untuk kehilangan air di sini ditetapkan antara 10 sampai 20% ya dari kebutuhan domestiknya. Nah, bagaimana sekarang untuk yang rata-rata apa namanya itu rata-rata kebutuhan domestik ya, rata-rata kebutuhan domestik. Ya, tentunya dihitung berdasarkan pada jumlah orang ya, dikalikan dengan kebutuhan per kapitanya ya, dikalikan dengan apa namanya itu maaf, kebutuhan per kapitanya di sini ya, specific consumption di sini ya. C-nya adalah coverage of the area ya. Kemudian di sini ini sebenarnya jumlah orang gitu aja lah gampangnya ya. Sementara di sini kalau ini adalah densitas ya. Densitas dikalikan dengan luas ya, dikalikan dengan berapa kebutuhan per kapitanya. Nah, C ini ya kalau mau lebih spesifik sebenarnya adalah berapa sih coverage of area, artinya persentase luas apa namanya itu luas daerahnya ya. Jadi jumlah orang dikalikan dengan coverage-nya berapa persen sih yang tercover di situ dikalikan dengan kebutuhan spesifiknya. Ya, tapi kalaupun ini tidak kita masukkan, kita anggap 100%, ya 100% artinya satu ya berarti cuma jumlah inhabitan dikalikan dengan kebutuhan rata-rata per orang per hari. Ya, sementara ini adalah perhitungan kalau kita menggunakan densitas. Ya. Oke, seperti itu untuk kebutuhan domestik ya. Bisa pakai densitas, bisa pakai jumlah orang secara langsung. Nah, yang agak berbeda adalah kalau daerah itu kemudian satu pemukiman yang sudah tertata dengan baik. Ya. Jadi di sini misalnya saja untuk contoh di Swiss ini misalnya total area di distrik ya dikalikan dengan jumlah dari per unit ya. Per unit itu artinya perbagian dari kota. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya itu unit consumption of category E misalnya Q-nya ini ya. Kemudian P-nya percentage of district territory occupied by category E, kemudian coverage within the district territory occupied. Jadi intinya tiap bagian satu kota gitu itu kan ada distrik untuk pemukiman, ada distrik untuk niaga, ada distrik untuk apa namanya itu fasilitas umum misalnya. Kemudian ada distrik pemerintahan. Nah, tiap-tiap bagian itu kan ada kebutuhan airnya sebenarnya bisa kita perhitungkan. Nah, kebutuhan air yang satu ini, satu kota ini tentunya adalah penjumlahan dari kebutuhan untuk tiap-tiap bagian ini. Ya, sebenarnya idenya itu ya, sehingga di sini dia dijumlahkan. Ya, misalnya seperti inilah. Misalnya ya ada daerah yang merupakan daerah hunian ya, daerah perkotaannya ya, ada daerah green-nya ya. Kemudian di sini kebutuhannya adalah 30 meter kubik per D per hektar misalnya. Terus luasannya berapa ya. Kemudian bagian persentasenya tadi berapa. Ya, sehingga untuk tiap bagian kita ketahui berapa kebutuhan airnya gitu. Nah, sehingga total ditemukan seperti ini. Nah, ini tentunya untuk kota-kota yang memang sudah sangat teratur untuk tata kotanya. Oke, ini fluktuasi kebutuhan air, saya kira juga sudah pernah disinggung ya di perkuliahan-perkuliahan yang lain. Ada yang sifatnya itu instan, ada yang sifatnya itu diurnal, ya harian, kemudian ada yang lebih periodik, yang lebih panjang.
Ya, instan itu ya jam-jaman lah seperti itu ya. Diurnal itu harian, kemudian kalau periodik antara mingguan sampai tahunan. Jadi yang pertama, yang instan ini ya dari menit sampai dari detik sampai menit sebenarnya fluktuasinya sangat pendek sekali dan dia kemudian lebih unpredictable, ya, sangat sulit kemudian untuk diprediksikan. Ya. Makanya pada saat saudara merencanakan di plumbing itu kan sebenarnya ada kalau dia ada satu fasilitas digunakan bersama, ada kemungkinan ya fasilitas itu kita pakai probabilitas kapan fasilitas itu digunakan bersamaan misalnya, ya, sehingga kebutuhan airnya itu juga dihitung berdasarkan pada satu angka probabilitas. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ini jam, nah ini fluktuasinya menjadi sangat sangat apa namanya itu sangat apa fluktuatif lah ya untuk kalau kita lihat untuk tiap waktunya itu. Ya. Sehingga kalau kita lihat juga di sini peak faktor ya kalau kita lihat ini semakin banyak orangnya maka peak faktornya akan semakin kecil mendekati 1. Ya, prinsipnya seperti itu. Kalau orangnya di sini misalnya ya 1 juta misalnya maka peak faktornya itu sekitar 1,5, 1,4 sampai 1,5. Ya, sementara kalau jumlah air orangnya semakin sedikit maka peak faktornya juga semakin besar. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini juga dilihat jenis huniannya, misalnya luxury, medium, atau low. Luxury ya maksimum peak faktornya bisa sangat tinggi ya, sampai nanti jumlahnya ini dia mendekati sama ya sekitar 10 pada jumlah orang sekitar 100.000 orang. Ya, ini apa namanya itu berdasarkan pada jenis pemukimannya. Nah, tapi kita gunakan prinsip yang ini ya, semakin banyak orangnya ya mendekati 1 juta atau bahkan di sini 100.000 itu sudah 1,4 untuk maksimum peak faktornya. Ya, ini jam-jaman biasanya juga apa namanya fluktuasi jam-jaman ya. Ini polanya akan berbeda untuk setiap negara dan bahkan setiap kota ya. Kita lihat ini kalau pola di Eropa misalnya ya. Seperti ini. Kemudian kalau harinya berubah, ini pola umum untuk hari Sabtu, ya, yang unik di sini untuk hari Sabtu seperti ini sebenarnya di Eropa. Tetapi pola ini berubah pada saat ini ada pertandingan bola antara Belanda lawan Belgia. Nah, kalau dilihat pada jam ini fluktuasinya berbeda, sehingga memang fluktuasi untuk jam-jaman ini menjadi sangat bervariasi ya, tergantung dari apa kejadian apa yang ada pada saat itu ya, dan setiap orang barangkali juga akan berbeda-beda. Oke, B-faktor itu sebenarnya adalah ini bisa ditinjau dari supply point-nya atau pada konsumernya. Nah, intinya seperti itu. Kalau dia ditinjau dari supply point-nya, ya dari titik supply itu arti dari IPA-nya, di sini dia menunjukkan kombinasi dari kategori konsumsi, termasuk kebocoran sebenarnya ya. Kemudian di sini key information for design of balancing volume and pumping station in the system. Ya. Kemudian dia juga have serve in monitoring of the system operation. Sementara kalau di sisi konsumen ya total intinya nggak tahu kebocoran berapa pokoknya itu yang digunakan. Kemudian dia nah ini dia does not include leakage in the distribution system. Jadi kalau air itu sudah sampai di pelanggan maka sistem yang di kebocoran itu kebocoran di sistem kita tidak tahu. Yang bagus ya kita bandingkan lah seperti itu. Cuma kadang-kadang di kita peak factor ini seringkali adalah berdasarkan pada consumer place-nya. Jadi kita ketahui di sisi kita. Ini contoh untuk lebih memperjelas P faktor. Oh ya, P faktor itu sebenarnya adalah perbandingan ya antara debit jam-jaman dibagi dengan debit rata-rata untuk 24 jam. Jadi total debit sehari dibagi 24 di sini seperti itu ya. Dan pada
jam-jam tertentu kita hitung atau kita ukur berapa ya dibagi dengan rata-ratanya. Ya, sehingga debit puncak sebenarnya adalah debit rata-rata dikalikan dengan faktor puncak tadi. Oke, ini ya contoh water supply company has delivered annual quantity of berapa ini 80 million ya. 80 million meter cubic to a city of 1.2 million inhabitant. Find out the specific demand in the distribution area. In addition, calculate the domestic consumption per capita with leakage from the system estimate at 15% of the total supply and build non-domestic consumption of 20 million meter cubic per years. Nah, di sini dihitung dulu gross specific demand-nya dulu. Ya, gross specific itu artinya ya berapa yang didistribusikan, 80 juta seperti ini, dikalikan dengan 1000 liter ya, konversi, dibagi dengan jumlah inhabitannya berapa. Sehingga yang didistribusikan 183 liter kapita per day. Nah, apabila di sini ada leakage-nya kebocorannya 15% dari total apa namanya itu 12 juta meter kubik yang apa namanya itu disuplaikan, kita apa namanya kita hitung ya 12 juta itu bocornya ya, sehingga kebocorannya adalah 80 dikurangi 12 ya, kemudian dikurangi 20. Sehingga total apa namanya itu yang sampai di rumah itu sebenarnya 48 juta meter kubik. Kalau dihitung kira-kira ada 110 liter kapita per day. Nah, ini yang menunjukkan perbedaan adanya kebocoran ya dari 183 liter kapita per hari yang didistribusikan dari IPA sampai di rumah itu 110 liter kapita per hari. Ya. Oke, ini penting sekali nanti sebenarnya untuk mengevaluasi satu kebocoran, karena untuk perhitungan kebocoran kadang di kita itu adalah kebocoran yang sifatnya administratif. Ya, administratif itu artinya ya apa namanya itu telat bayar misalnya atau selisih antara apa namanya itu harga jual dan harga beli, harga jual dari PDAM dan rekening, sorry bukan harga, tapi rekening ya pembelian oleh masyarakat, itulah kebocoran yang seringkali juga angkanya menjadi tidak sama. Ya, jadi 80 juta ini yang kita ini, terus 12 juta tadi itu dari perhitungan ini ya, kebocoran ini. Kemudian yang 20 itu dari ini yang non domestik itu nanti akan perhitungkan. Karena tarifnya berbeda ataupun juga nanti suplainya sistemnya akan berbeda. Oke, ini kebutuhan-kebutuhan instan ya, plumbing banget lah istilahnya seperti itu ya. Seperti apa ya, peak faktornya misalnya kalau 4 orang kita ambil ini aja lah. Kalau 4 orang ya peak faktornya sekitar 73. Kita bandingkan kalau 40 orang ya peak faktornya turun jadi 30 misalnya. Ya. Sementara yang lain ini hitungan plumbing lah nanti ya, saudara cek lagi di situ. Oke, jam maksimum banyak kebutuhan air itu pada jam tertentu saja, tadi sudah ya kita diskusikan. Kemudian ada yang ini harian ya, fluktuasi harian. Ya. Nah, seperti ini. Kita perlu perhatikan juga pola dari aktivitas masyarakat, sehingga kadang-kadang di dalam survei untuk kebutuhan air ini kita harus menanyakan pola dari apa namanya itu penggunaan air di masyarakat itu seperti apa. Ini mingguan ya, kemudian ini yang tahunan, ya ini periodic variation-nya ya. Jadi kalau dilihat kita bisa lihat tren hariannya seperti hari-hari apa sebenarnya air itu akan banyak digunakan ya. Kalau kita lihat ini misalnya ya, jadi banyak. Kemudian bagaimana tren kebutuhan airnya per tahun ya, kalau lihat ini naik ya. Kemudian kebutuhan air maksimum yaitu banyaknya air yang diperlukan pada satu hari dalam 1 tahun ya. Jadi acuannya adalah data 1 tahun ya. Kemudian dasarkan pada rata-rata harian. Jadi kan orang pakai air misalnya sehari berapa
Terus kita data setahun, nah kemudian dari data setahun kita jumlah, kita bagi 365, itu rata-rata tahunan. Sementara perbandingan antara hari terbanyak ya dibanding dengan rata-rata itu adalah faktor harian maksimumnya. Ada faktor harian minimum, ya kita perhitungkan juga. Ini terutama nanti untuk sistem pemompaan, apakah perbandingannya terlalu besar atau enggak, sehingga kalau memang terlalu besar dan banyak misalnya untuk key minimumnya, maka pertimbangan-pertimbangan penggunaan dual pump misalnya saja itu juga menjadi pertimbangan. Karena kalau satu pompa hanya digunakan untuk peak saja misalnya, puncak saja, maka akan menjadi terlalu boros. Nah, ini perhitungan sebenarnya arahnya ke sana. Nah, ini sudah dijelaskan di depan tadi ya. Jadi jangan lupa untuk perpipaan transmisi ini adalah faktor maksimal kali rata-rata. Faktor maksimalnya 1,5 sampai 1,1 sampai 1,5. Kemudian untuk peak-nya ya distribusi antara 1,15 sampai 3. Ya. Kemudian IPA-nya menggunakan max D-nya ya sama dengan ini. Jadi nanti memang untuk desainnya akan berbeda-beda, tapi jangan confuse karena itu terminologi adalah ada di Q rata-rata, Q harian maksimum, atau di Q peak-nya, Q puncaknya. Oke, bagian terakhir adalah masalah proyeksi kebutuhan air. Iya, ini salah satu juga yang unpredictable sebenarnya, sangat agak-agak sulit juga untuk diprediksi. Ya, jadi bayangan kita itu kan setiap tahun akan naik terus seperti itu. Tetapi kondisi yang ada ya menunjukkan ya tidak juga ya. Kadang-kadang ya, seperti ini misalnya contohnya Denmark itu semakin tahun justru semakin berkurang kebutuhan per kapitanya. Ya. Jerman naik dikit terus turun. Ya. Belanda naik terus misalnya. Prancis sedikit turun misalnya. Nah, pola-pola yang seperti ini yang kadang-kadang itu unpredictable. Bisa jadi karena faktor teknologi ya. Kalau di plumbing misalnya kita temukan teknologi yang lebih hemat air misalnya sehingga air tidak terlalu banyak yang digunakan. Kemudian juga kita kondisi-kondisi semacam kondisi seperti ini ya, wabah seperti ini kan kondisi yang unpredictable ya. Sehingga kemungkinan karena orang lebih banyak di rumah maka kebutuhan domestiknya ya, akan menjadi lebih tinggi daripada tahun-tahun di mana tidak terjadi wabah. Sama ya ini kayak mirip ya dengan di depan tadi, hanya saja ini masih menggunakan hidran umum. Ya. Kemudian ada demand forecasting, ini yang harus diperhatikan adalah projection of total consumption from Nah ini kita harus melihat growth trends, artinya tren pertumbuhan kebutuhan air ataupun tren untuk pertumbuhan penduduknya. Ya, tren semakin panjang trennya, yang data yang kita punya itu akan menjadi semakin bagus. Kemudian projection based on per capita consumption and population growth trends for domestic category, ya cukup jelas saya kira ya. Jadi sebenarnya ada dua, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kebutuhan air per tahun. Nah, sayangnya yang ini yang agak susah yang kedua ini. Kalau kita menggunakan angka 120 liter per orang per hari, seolah-olah ini tidak akan berubah dalam waktu 10-20 tahun yang akan datang. Tapi kalaupun kita mau mencari trennya seperti apa, itu datanya juga tidak tersedia. Ya, dari catatan yang ada itu mungkin belum terolah saja data, mungkin ada tapi belum terolah, sehingga kita tidak tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan per kapita ini. Kalau memang nanti ini naik, ya saya contohkan yang ini tadi ya, kebutuhannya itu ada tidak di sini. Nah ini misalnya, kita pakai ini aja lah ya, walaupun mungkin agak kurang serk ada yang dengan hidran umum tadi. Masa ya kebutuhannya 6% terus dari tahun ke tahun misalnya. Ya, oh sorry ini geser ini kayaknya ini. Tingkat pelayanan, rasio pelayanan itu ya oke deh, enggak deh. Ya, masa ini ya dari tahun ke tahun 94% terus dari tahun ke tahun ini kan agak janggal di dalam perencanaan, karena di dalam perencanaan pasti kita memperhatikan adanya dinamika sebenarnya. Ya. Ada kebutuhan yang naik ya per kapita per harinya. Nah ini contohnya nih.
sambungan rumah ini. Nah, ini naik ya per orang per kapitanya ya. Liter orang per harinya. Sementara tapi di sini persentase layanannya ini tidak berubah. Nah, maksudnya adalah kalau ada kenaikan di jumlah ini proyeksi penduduk, maka kemungkinan ya seperti ini juga naik. Sementara untuk target ini juga ada kenaikan-kenaikan ataupun kalau sudah 100% misalnya saja ya mempertahankan di 100% itu otomatis tetap akan menambah jumlah kebutuhan airnya ini. Kemudian forecast based on assessment of growth trend other main consumer categories. Nah ini ya, terutama ini daerah-daerah turisme misalnya, ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai karena untuk menunjang turisme, maka yang sifatnya primer untuk masyarakat itu tidak terpenuhi. Ya, forecast based on development plan and program. Nah ini juga kita harus memperhatikan rencana-rencana perkembangan ya. Rencana pengembangan itu tadi ada Jakstra, kemudian ada rencana tata ruang wilayah, kemudian juga ada RPJMN, misalnya rencana pembangunan jangka menengah, ya, dan seterusnya. Sementara untuk population growth-nya sendiri tergantung dari komposisi dari existing populasi berdasarkan jenis kelamin dan usia. Di kita karena kita mengacu pada PU, maka kita anggap orang itu usianya sama semua, ya. Kemudian juga nggak bedakan laki-laki perempuan, sehingga kita total ya istilahnya itu population by number saja ya, orang itu adalah angka, kemudian kita masukkan rumus matematika, kemudian kita dapatkan berapa proyeksinya. Nah, alangkah lebih baiknya saudara nanti bandingkan dengan bagaimana BPS, Biro Pusat Statistik itu melakukan proyeksi. Ya, mereka bagi dulu laki-laki perempuan, terus dibagi juga kelompok usianya. Kemudian baru tiap kelompok usia ini dilakukan proyeksi. Ya, sehingga kadang-kadang kalau saudara hitung dengan rumus saudara yang dari PU itu tidak cocok gitu ya, tidak cocok. Kenapa ya? Lagi-lagi karena kita fungsinya adalah fungsi yang praktis, ya, kita praktiskan saja gitu. Tapi risiko dari praktis itu adalah akurasinya menjadi tidak begitu akurat. Kemudian tingkat kesuburan ya, fertility rates for different female age groups ya. Jadi karena ini tadi ya, karena ini tadi dibagi berdasarkan jenis kelamin tadi. Kemudian tingkat kematian, mortality rates ya. Kemudian, nah ini juga yang agak sulit, migrasi ini ya, penduduk masuk keluar. Kadang-kadang misalnya ada pembangunan sekolah, universitas misalnya, atau daerah wisata tadi yang menarik orang, ya, atau kawasan industri misalnya tadi ya. Jadi kawasan industri itu perencanaannya agak kompleks karena tidak hanya sekedar untuk pabriknya, tetapi juga untuk supporting dari industri ini dibutuhkan orang-orang gitu. Yang orang-orang ini kan ada membawa keluarga misalnya. Nah ini yang juga harus diperhitungkan sehingga apa namanya itu tidak terjadi apa namanya itu di sisi demand-nya itu menjadi terlalu berat, kebutuhannya terlalu berat. Oke, ini minimal ya, dibutuhkan untuk perhitungan proyeksi kebutuhan air ya minimal datanya inilah, ya, data penduduk 10 tahun minimal ya, lebih bagus. Kepadatan rata-rata, persebaran penduduk, migrasi, data penduduk usia sekolah misalnya. Kemudian untuk metode proyeksinya sendiri ada geometrik, eksponensial, dan aritmatik. Semuanya ini adalah metode matematis. Sebenarnya pendekatannya adalah matematis, artinya ya orang dianggap angka tadi. Ya, kemudian yang mana yang akurat biasanya kita gunakan backward projection ya. Setelah kita dapatkan berapa rata-rata pertumbuhan atau pertambahan jiwanya, kemudian kita proyeksi balik, kita hitung deviasinya. Ya. Yang paling mendekati nanti deviasinya paling kecil itu yang kita pakai. Atau kita gunakan koefisien korelasi, di mana korelasi yang paling kuat di antara penambahan penduduk dengan tahun misalnya, kita hubungan tersebut, maka itu yang kita pilih sebagai metode untuk proyeksinya. Kira ini yang tidak perlu saya jelaskan detail. Kalau untuk penduduk aritmatik, yang bertambah itu adalah jiwanya, C-nya ini ya. Kemudian di sini adalah waktunya. Kemudian kalau geometrik yang bertambah adalah
angka pertumbuhannya ya, persentase perbandingan antara jumlah pertambahan penduduk atau pengurangan penduduk dengan jumlah penduduk awal. Ya, seperti perhitungan bunga majemuk lah kalau untuk proyeksinya ini. Ya. Kemudian ada eksponensial, ya kita kenal pertumbuhannya berdasarkan secara eksponensial di sini. Prosentasenya mirip ya dengan yang di geometrik. Hanya saja kemudian di sini menggunakan bilangan eksponensial di dalam perhitungannya. Ada least square. Nah, least square ini juga kurang tepat juga kalau digunakan untuk proyeksi penduduk karena dia tidak real nanti terutama pada jumlah penduduk awalnya karena sudah kita kita linearkan lah seperti itu. Ya, jadi agak-agak kurang tepat kalau kemudian kita pakai least square. Yang banyak digunakan memang ya antara aritmatik atau geometrik gitu yang paling sering. Ya, kan sudah lihat ini rumusnya adalah regresi linear. Oke, nah di sini sebenarnya alasan tadi kenapa kemudian kita memilih yang faktor peak tadi ya. Jadi kenapa di peak flow ya ini karena alasannya ini lebih murah dan lebih reliable sebenarnya ya. Karena kalau kita ikuti semua fluktuasi ya, flow dan seterusnya ya otomatis sistem kita menjadi lebih kompleks ya. Hingga nanti beberapa pengaturan itu akan dilakukan di lapangan. Misalnya saja nanti kalau tekanan terlalu tinggi misalnya seperti apa ya kita pasang pressure release valve misalnya. Kalau fluktuatifnya agak banyak ya kita pasang reservoir misalnya dan seterusnya. Jadi tidak kemudian sistem itu mengikuti kebutuhan. Nah, ini nanti akan susah. Tetapi bagaimana kita rekayasa sistem ini relatif konstan ya, sistem supply-nya gitu untuk menghadapi fluktuasi yang ada di kebutuhan atau demand-nya. Oke, jadi nah ini tugas saudara untuk minggu depan. Saya kira saudara sudah bertemu dengan asisten ya untuk perencanaan, tugas perencanaan. Sudah ada kota atau kabupaten yang menjadi wilayah saudara. Nah silakan ini diproyeksi. Ya, proyeksi dalam bentuk tabel, nanti silakan dikumpulkan juga tabel Excel-nya. Nah, perhatikan target-target pemenuhan SDG di dalam perhitungan target layanannya. Ya, kemudian tentukan ini key rata-rata, key peak, dan key max-nya. Artinya itu buat seperti tabel yang tadi misalnya, yang di permen PU tadi misalnya, atau yang di contoh yang sebelumnya, yang lebih awal misalnya ada perhitungan untuk spam regional Kartamantul, ya, dibuat seperti itu. Ya, ini nanti akan saudara manfaatkan di dalam perhitungan untuk tugas saudara berikutnya. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.